Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nurli Manuel dengan NIM D101251064. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi SPSS, menggunakan sistem statistik parametrik dan non-parametrik. Namun sebelum memulai, saya akan menjelaskan statistik parametrik terlebih dahulu. Statistik parametrik adalah teknik analisis yang memakai asumsi tertentu tentang distribusi data. Teknik ini memakai parameter seperti mean dan standar deviasi. Statistik parametrik dipakai ketika data mengikuti pola tertentu sehingga hasil uji lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari statistik parametrik, yang pertama, data berbentuk numerik. Yang kedua, data mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, varians antar kelompok setara. Yang keempat, ukuran sampel cukup. Dan yang terakhir, parameter populasi bisa diestimasi dengan baik. Adapun syarat dari statistik parametrik, yang pertama, data harus berasal dari skala interval atau rasio. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Nanti kita akan cek dengan uji normalitas. Yang ketiga, varians antar kelompok harus homogen. Nanti kita juga cek dengan uji homogenitas. Yang keempat, sampel harus diambil secara acak. Dan yang terakhir, sampel harus independen. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas. Namun sebelum itu, kita akan blok terlebih dahulu data ini dari Excel, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita blok, kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, kita tekan data view, kita paste. Nah, setelah muncul data ini, kita masuk dulu terlebih dahulu ke variable view, kemudian kita ubah namanya menjadi gender. Data yang kedua kita ubah menjadi tinggi. Data yang ketiga kita ubah menjadi berat. Dan yang terakhir, data yang terakhir kita ubah menjadi usia. Nah, setelah mengubah data ini, kita ubah measure-nya menjadi scale semua. Nah, kita ubah juga values-nya pada gender, kita tambahkan value, kita isi satu. Kemudian pada label kita tulis laki-laki. Itu tambahkan lagi, kita tekan dua, kita isi label pada label perempuan. Setelah itu kita tekan OK. Nah, setelah ini kita akan langsung cek uji normalitas. Kita masuk ke data view terlebih dahulu, kita tekan analyze, kemudian descriptive statistik, kita masuk di explore. Setelah muncul seperti ini, kita masukkan semua data ke dependent list. Setelah itu kita tekan plots, kita tekan normality plots with test, kemudian kita tekan continue. Data seperti ini, kita langsung tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita mendapatkan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov digunakan ketika sampel berjumlah lebih dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan ketika sampel berjumlah 1 sampai 50. Dan jika sig berada di atas 0,05 maka data adalah normal. Sedangkan jika sig berada di bawah 0,05 maka data tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji data homogenitas. Kita masuk kembali ke aplikasi SPSS, kemudian masuk ke Analyze, kita masuk Compare Means and Proportion,
kita masuk ke kita masuk ke one way ANOVA. Nah, kita masukkan gender di faktor. Kemudian kita masukkan semua data ini ke dependent list. Sebelum itu kita tekan option terlebih dahulu. Kita centang homogeneity of variance test. Kita tekan continue. Kemudian kita tekan OK. Nah, setelah muncul data homogeneity, jika sig berada di atas 0,05 maka data adalah homogen. Sedangkan jika sig berada di bawah 0,05 maka data tidak homogen. Sesudah tes homogenitas, kita lanjutkan dengan menguji t-test. Kita masuk kembali, kita masuk kembali di analyze, kemudian di compare means, kemudian kita masuk di independent sample t-test. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan gender di grouping variable, kita masukkan tinggi ke test variable, kemudian berat dan juga usia. Nah, setelah seperti ini, kita tekan define groups terlebih dahulu. Kita isi satu di grup satu, grup dua kita isi menjadi dua. Setelah seperti ini, kita tekan continue. Sudah seperti ini, kita tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini, jika hasil sig2 tail berada di bawah 0,05, maka data memiliki korelasi. Sebaliknya, jika sig2 tail berada di atas 0,05, maka data tidak memiliki korelasi. Nah, setelah uji tes statistik parametrik, kita akan masuk ke statistik non-parametrik. Namun sebelum masuk, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Statistik non-parametrik adalah teknik analisis yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Teknik ini cocok untuk data yang tidak memenuhi syarat statistik parametrik. Kita bisa memakainya ketika data berbentuk kategori atau tidak berdistribusi normal. Adapun ciri-ciri dari non-parametrik, yang pertama, tidak membutuhkan distribusi normal. Yang kedua, memakai data ordinal atau nominal. Yang ketiga, tetap bekerja pada sampel kecil. Yang keempat, lebih fleksibel ketika data memiliki outlier. Dan yang terakhir, memakai peringkat dibandingkan nilai asli. Adapun syarat dari non-parametrik, yang pertama, data boleh berbentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, data boleh tidak normal. Yang ketiga, sampel tetap perlu independen. Dan yang terakhir, proses pengambilan sampel tetap harus jelas agar hasilnya tepat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji non-parametrik. Kita masuk kembali ke Analyze, kemudian kita cari non-parametric test, kita tekan Legacy Dialogs, kemudian kita masuk ke two independent samples. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan gender kembali ke grouping variable, kita masukkan semua data ini ke test variable list. Sebelum itu kita define groups dulu seperti tadi. Kita tekan satu di grup satu, grup dua kita tekan dua. Kemudian kita tekan continue. Jangan lupa test type-nya kita centang main Whitney. Sesudah centang seperti ini kita tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini, baik, di sini ada dua seek to tail. Jika seek to tail berada di atas 0,05, maka distribusi datanya normal. Jika seek to tail berada di bawah 0,05, maka distribusi datanya tidak normal. Baik, demikian dari video tutorial saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.